ibadah sore ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita lanjutkan pujian datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Siap menerima berkat Tuhan dan hadirat Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita. Atas setiap pujian umatnya. Haleluya.
Tuhan kami Bapa. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Kami berserah Tuhan setiap kehidupan kami untuk mendengar firman-Mu sore hari ini. Mari Tuhan berbicaralah melalui hamba-Mu. Firman-Mu Tuhan boleh Kau sampaikan Tuhan. Biarkan firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi setiap jiwa kami. Dan biarkan Tuhan firman-Mu yang disampaikan Tuhan itu boleh Tuhan menjadi setiap Tuhan Yesus pegangan dalam setiap kehidupan kami. Dan mari Tuhan ajar kami untuk mendengar firman-Mu dengan kesungguhan hati kami, membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, untuk kami setiap diberkati dengan firman-Mu. Mari Bapa, ini setiap kehidupan kami, jalannya pemerintahan-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan Yesus dari awal hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ini setiap doa kami siap mendengar firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, shalom. Selamat sore, selamat berjumpa dan salam sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berapa banyak yang siap untuk diberkati Tuhan? Semua siap? Ya, Tuhan akan memberkati saudara melalui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan sore ini yang akan saya sampaikan, temanya, judulnya adalah kunci keberhasilan. Temanya apa saudara? Kunci keberhasilan. Berbicara tentang berhasil, siapa sih yang tidak mau berhasil? Semua orang kepengen berhasil. Petani pengen berhasil, tandurane nek ditandur, tukul ape, ya nganggur baku yo iso sampai apik didol payu larang berhasil. Ya, peternak ngingu pitik, ngingu mentok, bebek, ngingu apa, kambing, sapi, pengen ternaknya juga berhasil. Ya, pedagang, bisnismen, pengusaha, anak sekolah, kuliah kepengen berhasil. Dalam membina rumah tangga juga kepengen memiliki rumah tangga yang berhasil. Nah, untuk itu mari kita lihat apa sih kunci untuk bisa berhasil. Kita baca 2 Tawari 26 ayat 1 sampai ayat 5. Monggo kula tulis daya jumeneng 2 Tawari 26 ayat 1 sampai 5. Raja Uzia. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elok dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapatkan perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yehulia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarkannya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Saya ulangi lagi bagian terakhir. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Terima kasih. Silakan duduk. Dari ayat ini kira-kira apa kunci keberhasilan itu saudara? Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Kunci untuk berhasil apa? Mencari Tuhan. Ya, di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang raja, yang raja zaman dulu itu olron nangani sembarang kalir. Sampai ibu rebutan anak jaluk pengadilan karo raja. Raja sapa iki sing pernah ngalami ini? Ibu rebutan anak terus ngadep karo raja sapa? Halomo ya. Dan karena itu terkenal
kebijakannya. Raja zaman dulu itu all round sembarang harus susah. Barang kalir dari pengadilan rojo. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang raja yang banyak sekali urusannya, tapi dia punya waktu untuk mencari Tuhan. Mencari Tuhan di sini bisa diterjemahkan, diartikan dalam hal misalnya melalui ibadah seperti sekarang ini. Sekarang ini saudara ke gereja cari siapa, saudara? Dari siapa? Dari siapa? Tuhan. Kalau cari manusia kecewa dia. Kadang-kadang nyerikno, kadang-kadang mantelno, suloyo janji, macam-macam itu manusia bikin kecewa. Tapi kalau saudara cari Tuhan, Tuhan tidak pernah mengecewakan. Ya. Jadi mencari Tuhan bisa diterjemahkan, diartikan satu seperti ibadah seperti ini, kita sedang cari Tuhan. Iya, mencari Tuhan juga bisa diterjemahkan, diartikan saat saudara di rumah baca, renungkan firman saat teduh, itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan bisa diterjemahkan dalam hal ketika saudara mengadakan hubungan pribadi, berdoa berjam-jam di kamar, itu mencari Tuhan. Nah, usia di tengah-tengah kesibukannya sebagai seorang raja, dia masih punya waktu cari Tuhan. Ya, dan itulah sebabnya Allah membuat semua usahanya berhasil. Saya baca di sini ada mencari Tuhan, ada usahanya berhasil. Jadi jangan disalahartikan, wis pokoknya mencari Tuhan. Terus rasanya bergawe jarene sukses itu melalui mencari Tuhan kok. Wis pokoknya cari Tuhan, sergap nang gereja, ibadah gini-gini, kok berhasil? Bukan, saudara. Di sini dikatakan mencari Tuhan, dan karena itu Allah membuat segala usahanya berhasil. Cari Tuhan itu perlu, tapi jangan lupa manusia punya kewajiban apa? Berusaha. Setelah manusia jatuh dalam dosa, Tuhan bilang bumi terkutuk. Karena itu dengan susah payah untuk harus kerja, baru mendapatkan hasil. Iya. Tapi kalau saudara cuma kerja keras kok tanpa dengan Tuhan, semuanya sia-sia. Iya. Usia menjadi berhasil karena dia mencari Tuhan dan segala usahanya. Saya tidak tahu usaha saudara apa, profesi apa, tani, dagang, pegawai negeri, ya, pengusaha, kerja apapun. Ya, ketika engkau serius sama Tuhan, ya, Tuhan membuat segala usahamu akan berhasil. Pertanyaannya adalah kenapa orang yang mencari Tuhan usahanya menjadi berhasil? Kenapa? Jawabannya ada di Yeremia 17 ayat 13. Iya. Karena Tuhan itu sumber penghidupan, sumber hikmat, sumber berkat. Pokoknya sumber itu ada di tangan Tuhan. Tolong baca itu Yeremia 17 ayat 13. Yeremia 17 ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Ya, pengharapan Israel. Semua orang yang meninggalkan Engkau akan jadi malu. Orang yang meninggalkan Tuhan lambat atau cepat, tinggal tunggu waktu saja. Dia akan menjadi malu, dipermalukan. Cara Jawanya diwirangake. Sudah punya kedudukan tinggi, mencapai level yang tinggi. Kalau dia lupa sama Tuhan, dipermalukan, diwirangkan. Dalam sekejap di dewa turun dari kedudukannya. Kenapa? Dia meninggalkan Tuhan. Tuhan itu sumber katanya. Ya,
sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Tuhan itu sumber itu pusat. Seandainya saya bawa coklat, semua senang permen coklat ya. Saya bawa coklat, misalnya saya bilang saya mau bagi, tapi ini barang terbatas. Maaf ya kalau yang nggak keduman. Terus saya bilang siapa mau mari ke sini. Orang yang cepat datang dia dapat. Sing klelat isan ya isin gengsi ora isi jadi. Orang umat ya, tapi yang cepat datang dia dapat. Tuhan itu sumber berkat, sumber penghidupan, sumber damai sejahtera, sumbernya hikmat. Ya, istri saya kalau udah masak, sing rada nyelekit sing jenengane mbok kita kelingan anake. Iki sakjane masakan ini iki senengane anu ya. Kok ora nang omah ya. Ya. Anak saya 40 seneng semua sama masakan model Jawa Timur sing jenengane rawon. Rawon tuh meh padha karo brongkos. Cuma orang nganggo santen. Ketika dia masak gini, dia cok eling, wah, bocah-bocah orang omah ya, ini jadi senengan. Nah, saudara, walaupun Dewi itu anak laki satu-satunya, ya kita sama 4 anak itu rano, anak mas, anak merah, anak tembogo, rano, semua sama. Tapi ketika masak rawon, kira-kira anak siapa yang bisa dapat? Yang paling dekat kan? Rosa cuma 12 kilo dibel terus mereneo. Nek orang kober kirim pegawaimu sini, tak sediani rawon dia dapat. Kalau Deni yang mesake, tapi nek kirim rawon ke Deni pakai JNT apa itu, tekan kono wis sayu wis manggu dibuat tok. Tapi yang dekat itu yang dapat. Begitu juga Tuhan itu sumbernya berkat, dan berkat itu disediakan kepada siapa yang mau mencari dia, membuatnya berhasil. Tapi orang yang meninggalkan dia akan mendapat malu, dimirangake, dipermalukan, karena dia sudah meninggalkan sumber air kehidupan. Di Alkitab ada beberapa contoh. Monggo Mas Didi. Puji Tuhan, ketemu lagi Mas. Ya, haleluya. Semoga kerasan tetap bisa mengikuti firman Tuhan. Ya. Kan ngerti orang yang meninggalkan Tuhan mendapat malu, kewirangan. Contohnya Lukas 15, 13 sampai 17. Tolong dibaca. Lukas 15 ayat yang ke-13 sampai 17. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya, ini cerita tentang si bungsu yang meninggalkan bapaknya. Bapaknya sugih. Ibarat kekayaan bahasa Jawanya itu dipangan pitung turunan rentek. Tapi si bungsu ini merusak. Dia gak senang bersama bapak. Wah, kebebasannya terganggu. Dolan balik jam 1 bengi itu nyanyi. Timbang balik jam 1 sampai pagi sisan. Wah, itu nyanyi. Wah,
karo bapak rewel kuno, lalu dia pengen ninggalkan bapak. Jaluk saku, mana bagianku? Bapak isi urip jaluki warisan, mana bagianku? Dikasih, lalu pergi. Sementara sesaat memang seneng, banyak uang, banyak teman, bisa traktir, bisa mboroki neng mall, neng endi, misalnya sudah ada mall neng mall, mboroki kanca-kancane akeh. Tapi satu saat di kota itu terjadi kelaparan. Akhirnya apa? Dia menjadi melarat. Dalam kondisi melarat dia masih bertahan. Dia usaha cari kerjaan sana sini susah. Akhirnya dapat kerjaan. Tapi kerjaan apa? Menjaga babi, angon babi. Untuk orang Yahudi yang notabene berpegang hukum Torah, merawat menjaga babi itu haram, pekerjaan yang hina karena itu haram. Tapi terpaksa, tuntutan perut. Ya, apa boleh buat lah, haram ya uslah, sing penting iso mangan. Dia kerja menjaga babi, sudah melakukan yang haram, ternyata masih kekurangan, saudara. Buktinya apa kalau kekurangan? Ampas panganan babi dimakan. Kalau dia ada kekurangan, siapa mau makan ampas makanan babi? Nek weteng wareg mbok ana panganan enak wis regel. Tapi kalau lapar, ampas pun disantap. Itu pun tidak diizinkan, diusir, saudara. Disitulah si bungsu mulai sadar, dalam rumah bapakku udah banyak makanan. Pegawai-pegawai sudah makan dengan kenyang. Kenapa di sini aku mati kelaparan? Dia sadar, dia kembali ke bapaknya. Dan apa yang terjadi ketika dia kembali kepada bapaknya? Bapaknya mengasihi, dirangkul. Semua yang hilang dari dia dikembalikan. Ya, ini contoh-contoh orang yang meninggalkan Tuhan mendapat malu, kuirangan. Tadinya cita-citanya segudang, pokoknya aku nggak modal, mengkono aku bakal sugih, melar kekayaan bertambah, aku menjadi miliuner, aku kembali ke desa dengan membawa wah banyak kekayaan. Semua mimpinya hilang karena jauh daripada Bapa. Ini gambaran yang meninggalkan Tuhan mendapat malu, kuirangan. Ada contoh lagi dalam Perjanjian Lama, kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai 5. Keluarga Elimelech yang semula tinggal di Bethlehem. Apa itu arti Bethlehem? Bethlehem itu rumah roti. Rumah roti itu artinya roti itu gambaran firman Tuhan. Meninggalkan Bethlehem secara rohani berarti meninggalkan persekutuan dengan firman Tuhan, meninggalkan kebenaran firman Tuhan. Bethlehem juga satu tempat yang dari sejak dulu dinubuatkan. Di tempat itu Yesus bakal dilahirkan, khususnya Mika pasal 5 itu. Jadi meninggalkan Bethlehem sama dengan meninggalkan pribadinya Yesus. Dulu ada nyanyian Pantekosta kuno. Jangan kau tinggalkan Bethlehem, kalau kau tak mau jatuh. Jangan tinggalkan Tuhan Yesus, kalau kau mau dapat teduh. Rajin datang di kebaktian Tuhan, beri kirang upahmu besar di surga, kekal selamanya. Tinggalkan Bethlehem. Apa yang terjadi? Dia pergi ke Moab. Moab itu tempat yang terkutuk. Moab itu gambaran dunia yang terkutuk ini. Sejak Adam jatuh dalam dosa, Alkitab bilang apa? Bumi terkutuk oleh sebab engkau. Karena itu engkau harus kerja keras baru mendapatkan rezeki. Moab itu juga sama gambaran dari dunia yang terkutuk ini. Moab
Kronologi terjadinya Moab adalah skandal seks antara Lut dengan dua putrinya. Yang satu melahirkan Amon, yang satu melahirkan Moab. Dan kitab Ulangan mengatakan sampai 10 keturunan pun Moab dan Amon tidak boleh masuk sidang jemaat Tuhan. Dicentang, blacklist, tidak boleh masuk. Moab gambaran dari dunia yang terkutuk. Mungkin ke Moab untuk sesaat dia dapat, wah, iso mangan enak. Timbangin nang Bethlehem atau kelaparan. Kelaparan itu bicara masalah ekonomi. Jangan sampai gara-gara masalah ekonomi saudara tinggalkan Tuhan. Tidak ada ceritanya orang tinggalkan Tuhan senang. Ya, apa yang terjadi? Untuk sementara senang tapi tidak lama. Elimelech, sokok guru rumah tangga itu mati. Naomi masih berpikir orang apa ya bapaknya mati, anaknya lanang wis gede-gede, dirabi noe dikawinke, men rame rumah kene, ora kesepian. Dirabeke, duwe mantu rame. Tapi tidak lama lagi anak kesayangannya dua ini Mahlon Kilion mati. Terus habis marga Elimelech entah. Karena laki-lakinya mati semua. Terus tidak ada lagi keturunan untuk Elimelech. Disitulah Naomi mulai sadar, salah ya aku tinggal ke Bethlehem, aku kembali. Dan ketika dia kembali ke Bethlehem, di situ sudah ada panen. Ibu-ibu yang ani-ani yang panen. Oh, ngaruh ke. Oh, Naomi kah engkau? Apakah engkau Naomi? Suwi ora ketemu jadi pangling, mungkin biar rambutnya hilang saya ini sudah putih. Naomi kah engkau? Jawabnya apa? Jangan panggil aku Naomi, panggil saja aku Mara. Karena yang Maha Kuasa sertai saksi dan aku mengalami kepahitan. Ya, kita esilodo nyalah ke Tuhan. Sebetulnya dia mengalami kepahitan bukan karena yang Maha Kuasa, tetapi karena kesalahannya sendiri meninggalkan Bethlehem. Marah itu artinya pahit, kepahitan. Dulu ada nyanyian, marilah teman ke Elim, Tuhan panggil padamu. Tinggallah di Mara, akhirnya pahit sungguh. Orang yang meninggalkan Tuhan itu pahit. Yeremia 2 ayat 19, terjemahan lama. Kalau terjemahan baru, jahat dan pedih. Orang yang meninggalkan Tuhan. Tapi terjemahan lama, jahat dan pahit. Kalau engkau meninggalkan Tuhan Allahmu, orang ceritane Kristen murtad terus gak diseneng, ya pasti pahit. Naomi bilang jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, kepahitan, penuh dengan kepahitan. Kenapa? Dulu aku keluar dari Bethlehem dengan tangan yang penuh, sekarang aku pulang dengan tangan yang kosong. Apa artinya? Waktu dia berangkat dari Bethlehem dengan tangan penuh, bawa modal yang cukup banyak. Elimelech itu keluarga sugih. Sugih, dia berangkat dengan modal yang banyak. Aku pulang dengan tangan yang kosong, bangkrut, pailit. Ini semua karena meninggalkan Tuhan. Orang yang meninggalkan Tuhan pasti dipermalukan. Karena itu jangan sampai ada di antara kita meninggalkan Tuhan. Kunci sukses rahasianya adalah mencari Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mencari Tuhan? Tuhan
Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau saudara cari saya gampang mau ketok, tapi cari yang tidak kelihatan itu sulit. Sulitnya ngumpuli mencari jarum di tengah-tengah apa? Ada pepatah bilang apa? Cari jarum di tengah-tengah jerami. Tuhan tidak kelihatan. Dan bagaimana caranya kita mencari Tuhan yang tidak kelihatan itu? Jawabannya di Ibrani 11 ayat 6, tolong dibaca. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, tanpa iman tidak mungkin diperkenankan Allah. Ya, sebab barang siapa berpaling atau datang kepada Tuhan Allah, ia harus percaya. Tuhan tidak kelihatan, dan karena itu dia harus datang dengan iman. Iman adalah meyakini sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu dari Tuhan yang tidak kelihatan, harus disambut, dicari dengan iman. Dan biasanya barang yang tidak kelihatan itu justru kekal, langgeng. Rumah saudara kelihatan tidak saudara? Kelihatan. Saudara punya mobil, punya kendaraan, kelihatan tidak? Kelihatan. Itu tidak kekal. Surga kelihatan tidak saudara? Tidak, itu kekal. Datang kepada Tuhan yang tidak kelihatan harus dengan iman. Iman yang bagaimana? Percaya satu Allah itu ada. Kalau tidak percaya Allah ada, percuma. Dia harus percaya Allah itu ada. Loh, apa gunanya kok harus percaya Allah ada? Ini penting. Percaya Allah ada itu merupakan rem dalam kehidupan manusia. Paham komunis tidak percaya adanya Tuhan. Berapa puluh tahun yang lalu paham komunis jaya di mana-mana. Tapi perhatikan, ambruk semua paham komunis. Karena tidak percaya Allah itu ada. Dengan percaya Allah ada itu merupakan rem dalam kehidupan manusia. Suami yang ditinggal istrinya di TKW di luar negeri, kalau dia percaya Allah ada, dia bertanggung jawab. Allah itu ada, saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Dia bertanggung jawab. Orang bakal serong kanan, serong kiri. Sebaliknya istri yang ditinggal suami kerja, kalau dia percaya Allah ada, dia akan jadi istri yang setia. Orang cerita-cerindut. Pedagang yang percaya Allah ada, dia jujur. Orang bakal nyolong timbangan, orang bakal memalsu kualitas karena percaya Allah itu ada. Kalau sudah tidak percaya Allah ada, nyeleweng macam-macam. Itulah sebabnya percaya Allah itu ada. Dan yang kedua, percaya bahwa Allah itu memberi upah. Dia bukan pemberi malapetaka, saudara. Jangan salah kira ya, kalau ada malapetaka terjadi, ini Tuhan yang memberi. Tuhan tidak memberi malapetaka. Malapetaka diizinkan Tuhan untuk menghajar ketika kita salah. Tapi malapetaka bukan aslinya Tuhan senang memberi malapetaka, tidak. Di Matius berapa itu? Matius 7 ayat 11 apa yang bilang? Kalau bapakmu yang jahat bisa memberi pemberian yang baik, bapakmu di surga akan memberi barang yang baik. Barang yang baik. Kalau nggak salah itu Matius 7 ayat 11. Tuhan bukan pemberi malapetaka, tapi dia beri upah. Beri upah pada siapa? Menurut Ibrani 11 ayat 6. Upahnya diberikan kepada siapa? Kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Podo-podo nang gereja, sing kae kok diberkati, sing aku kok ora. Lihat dulu kesungguhannya. Tuhan tidak pilih kasih. Tuhan itu sama, adil. Tapi yang sungguh-sungguh mencari Dia,
dia yang dapat upah. Karena itu kalau ke gereja jangan main-main. Ojo ming asal setor muka. Soalnya nek ora teko ditakok keisin mriku. Itu enggak sungguh-sungguh. Mesti harus sregep nang gereja ora oleh berkat kalau dia enggak sungguh-sungguh. Harus sungguh-sungguh, punya motivasi yang benar. Dia memberi upah pada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Ini kunci untuk sukses, yaitu mencari Tuhan. Poin berikutnya adalah tempat mana yang tepat untuk kita datang dan mencari dia. Tempat mana yang tepat? Mazmur 100 ayat 1 sampai 5, tolong dibaca. Mazmur 100 ayat pertama sampai 5. Pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Berseru-serulah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Ya, Mazmur 100 itu temanya pujilah Allah dalam baitnya. Pujilah Allah dalam baitnya. Tempat yang tepat untuk mencari Tuhan di dalam baitnya. Ya, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Tempat yang tepat itu di dalam baitnya. Raja Daud mengatakan di Mazmur 27 ayat 4 kalau tidak salah, ngomongnya apa? Satu hal ku minta, itu yang ku ingini. Apa? Diam di mana? Rumah Tuhan seumur hidupku. Tempat yang tepat mencari Tuhan di dalam baitnya. Mazmur 84, Raja Daud bilang, sehari di pelataran rumah Tuhan lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Jadi tempat yang tepat mencari Tuhan adalah di dalam baitnya. Memang di rumah saudara kita bisa berdoa, di rumah kita bisa baca firman, tapi tempat yang tepat untuk mencari Tuhan adalah di baitnya. Ya, saya ingat ada 2 murid Yohanes yang akhirnya jadi muridnya Yesus. Itu dicatat oleh kitab Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 39. Muridnya Yohanes ini namanya Simon sama Andreas. Yohanes mengenalkan muridnya ini kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia. Akhirnya Simon dan Yohanes ngintil sama Tuhan. Jadi Tuhan lewat ini dia ngintil dari belakang. Tuhan Yesus noleh dan Tuhan Yesus tanya, siapa kamu cari? Jawabnya apa? Di mana Rabi tinggal? Rabi itu guru. Di mana Rabi tinggal? Yang dicari apa? Rumahnya Tuhan. Kalau hanya ketemu neng dalan, hilang sudah, tidak berkesan. Tapi ketika cari rumahnya, itu bisa langgeng, ada hubungan kelanjutan, follow up-nya, karena ngerti omai. Kalau cuma ketemu, di jalan, ya sudah, lupa. Tapi kalau di mana rumahnya, nek perlu sewaktu-waktu datang. Dulu saya di daerah Mojokerto sering dibon dalam event-event penting, diundang sama pendeta Tuan Kota, pendeta wong Ambon. Event-event tertentu saya diundang.
suruh khotbah. Ya, masih muda, semangat sekali. Suruh baptis, saya baptis berapa orang. Wah. Nah, ketika itu saya tertarik ini seorang gadis. Wah, kira-kira itu cocok jadi pendamping saya. Saya bilang, Tuhan, kalau kau izinkan ini loh. Akhirnya, saudara, saya pikir neming sak relapan. Ya, sudah tidak berkesan. Setelah itu saya cari di mana rumahnya. Saya ingat tuh Simon sama Yohanes di mana Rabi tinggal. Wah, rupanya karena ngerti oleh Tuhan, lalu ada hubungan intim. Ya, ketika saya sudah cari tahu rumahnya, saya mulai bersurat. Dulu waktu itu belum ada WA, belum ada telepon. Saya bersurat, bolehkah saya berkunjung ke rumah? Dijawab dengan segala senang hati, kapan saja pintu terbuka, saya datang. Nah, akhirnya ada hubungan kelanjutan. Dan itulah jadi istri saya. Ya. Di mana Rabi tinggal? Rumah Tuhan itu penting supaya ada follow up hubungan selanjutnya. Saya iring penyanyi zaman tahun 60 berapa itu, Pak Waljina, dengan nyanyian yang namanya Walang Kekek. Dia bilang apa? Syairnya, yen pancen seneng aja mung mandeng golek ana ngendi omahe, golek ana di omahe. Jangan ming batin tok dibatin sampai kiamat ora kelakon. Golek ana di omahe. Iya. Itulah anak-anak Tuhan. Diam di rumah Tuhan. Tempat yang tepat. 2 Tawarin 7 13 sampai 16, tolong dibaca. Tawarin 7 ayat 13 sampai 16. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian pada doa dari tempat ini. Sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Ya, firman Tuhan, bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, tanaman pada mati. Ya, ditambah lagi ada belalang makan habis. Lalu setelah belalang makan habis, belas sampar. Belas sampar dalam terjemahan bahasa Jawa pagebluk. Kita hidup di zaman pagebluk, saudara. COVID-19 itu pagebluk. Akal manusia entek, orang-orang pinter berusaha bagaimana kok luwih canggih. Itu virus bisa mutasi, bisa apa, berubah-ubah. Walau akal manusia entek. Saat-saat seperti ini kita mau lari kemana, saudara? Tuhan bilang ketika saat-saat seperti ini terjadi, umatku merendahkan diri, datang di dalam bait-Nya. Aku akan mengampuni dosanya, memulihkan negeri. Sebab apa? Mataku terbuka, telingaku menaruh perhatian kepada doa dari mana? Dari tempat ini. Itulah sebabnya waktu tempoh hari ada pertanyaan, besok pagi apa dihentikan apa diteruskan? Saya bilang, teruskan. Besok pagi itu mezbah dupa yang tidak boleh padam. Teruskan. Tempat ini yang disahkan oleh Tuhan. Aku menaruh mataku, telingaku. Ya, sekarang telah kupilih, kukuduskan rumah ini
sepanjang masa. Jadi kalau masa COVID, jangan lari dari rumah Tuhan. Masa COVID justru datang di rumah Tuhan. Karena Tuhan bilang, ketika belas sampar itu datang, umatku yang namaku disebut merendahkan diri di tempat ini, di dalam bait ini, aku akan mendengar dari surga. Aku memulihkan sing wis lara kena dipulihkan sembuh, ekonominya bangkrut jadi dipulihkan lagi. Ya, ini kunci sukses adalah mencari Tuhan. Berikutnya, mencari Tuhan dalam pengertian yang rohani juga bisa diartikan mencari Tuhan itu artinya mendahulukan hal-hal yang rohani. Ya, mendahulukan hal-hal yang rohani, kepentingan Tuhan. Matius 6:33, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mencari Tuhan dalam pengertian lebih rohani adalah mendahulukan hal-hal yang rohani. Janda Sarfat makanannya tinggal segenggam, minyaknya tinggal sedikit, semua mati kelaparan. Waktu datang seorang hamba Tuhan minta makan, dia bilang ini tinggal sedikit. Elia bilang, demi Tuhan yang hidup, buat untuk aku lebih dulu. Dahulukan kepentingan pekerjaan Tuhan. Tepungmu tidak habis. Dan benar, ketika dilakoni, tepungnya tidak habis sampai bumi menumbuhkan hasil. Kenapa? Mencari Tuhan, mendahulukan kepentingan. Jangan selalu mengandalkan kekuatan. Yeremia bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, kekuatannya sendiri. Rumangsane, aku sukses gara-gara aku kerja keras. Oh, apa artinya kerja keras tanpa penyertaan Tuhan? Amsal 10:22 mengatakan apa? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kaya itu apa? Lebih dari cukup. Berkat Tuhan, penyertaan Tuhan yang membuat kita bisa lebih dari cukup. Susah payah kerja keras tanpa Tuhan nihil. Itulah sebabnya kunci sukses sore hari ini bicara cari Tuhan. Dalam arti dahulukan kepentingan Tuhan. Berjalanlah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka hidupmu akan sukses jasmani, rohani. Kita datang sama Tuhan. Hanya aku bisa lari kepada Yesus.
percaya Tuhan, ketika Engkau sudah memberikan rahasia ini, maka apa yang Kau janjikan itu pasti jadi. Namun syaratnya atau rahasia adalah ketika kami mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kami mencari Engkau di bait-Mu yang kudus, sebab di dalam bait-Mu itulah Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan di dalam bait-Mu yang di mana Engkau ada, Engkau juga berkuasa dan sanggup untuk memberikan upah kepada kami yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan kehidupan yang memiliki rahasia Tuhan, dalam mencari Tuhan, kami juga bisa mengutamakan perkara-perkara rohani lebih dulu, mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya lebih dari segalanya. Maka kehidupan orang semacam ini Tuhan akan memberkati, Tuhan akan buat berhasil, Tuhan akan buat kami meningkat, bahkan bertumbuh untuk mencapai kepada berkat Tuhan. Mari ya Tuhan, biarkan kekuatan firman yang telah Engkau beritakan kepada kami ini, Engkau berkenan memeteraikan atas setiap kehidupan kami, Engkau menanamkan setiap kehidupan kami, supaya apa yang telah kami dengar, kami akan lakukan, kami akan belajar mengerjakannya untuk semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Sebab di dalam bait-Mu dan atasnya nama Tuhan disebut, di situ Tuhan akan memulihkan kehidupan kami, Tuhan akan memberkati kami, bahkan menjauhkan segala penyakit yang sedang mewabah di hari-hari ini. Tuhan, tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dan biarkan kekuatan firman dan Roh-Mu yang telah Engkau nyatakan kepada kami sore hari ini boleh menjadi bagian kami untuk kami terus bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu dan akan terus tambahkan hikmat kewahyuan yang Tuhan karuniakan kepada hamba-Mu, sehingga lewat kehidupan hamba-Mu sidang jemaat-Mu semakin bertumbuh, semakin berhasil karena mengerti rahasia untuk memperolehnya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima sepenuhnya kebenaran firman-Mu sore hari ini. Haleluya. Amin. Akhiri ibadah ini. Shalom, shalom. Yang lemah dikuatkan, yang ada masalah, ada persoalan, pulang dengan kemenangan dan pertolongan Tuhan. Berkatilah usaha anak-anak-Mu, baik yang tani, yang ternak, yang dagang, yang wira swasta, anak sekolah, kuliah, kasih kepintaran, kepandaian. Tuhan membuatnya menjadi berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Pulanglah dan bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.